Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Perkembangan Teknologi. Buku ini adalah buku siswa SD kelas 3. Di sini ada 2 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, apakah buku ini fiksi ataukah non-fiksi? Yang kedua, bagaimana perkembangannya untuk anak. Mari kita langsung saja bahas tentang pengertian dari fiksi dan non-fiksi. Fiksi. Fiksi adalah cerita karangan yang sifatnya imajinatif. Dalam fiksi, pembuatannya tidak diperlukan pengamatan dan juga tidak perlu dipertanggungjawabkan isinya. Karena ide dari fiksi merupakan imajinasi atau karangan dari si pengarang. Bahasa yang digunakan adalah bahasa kiasan atau konotatif. Kemudian yang selanjutnya adalah non-fiksi. Non-fiksi adalah cerita yang berdasarkan kejadian sebenarnya dan sifatnya informatif. Dalam pembuatannya, non-fiksi memerlukan pengamatan dan data-data yang valid sehingga bisa dipertanggungjawabkan isinya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa logas atau denotatif. Untuk contoh dari fiksi seperti cerpen, novel, cerita rakyat, dan lainnya. Kemudian contoh untuk non-fiksi ada motivasi, buku tentang sejarah, biografi, dan lain sebagainya. Kemudian berikut saya akan menunjukkan kepada kalian teks yang ada di dalam buku ini. Mari kita analisis apakah teks itu fiksi atau non-fiksi. Nah, yang pertama ada teks ini. Teks ini menceritakan tentang 3 orang anak. Maksud saya 4, Benny, Edo, Siti, dan Dayu yang sedang berkumpul dan sedang menikmati roti buatan Ibu Dayu. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini merupakan karangan atau cerita yang dibuat oleh pengarang dan tidak perlu dipertanggungjawabkan isinya karena ini tidak memerlukan pengamatan ataupun data yang valid. Kemudian yang kedua ada teks ini. Di teks ini menceritakan tentang 3 orang anak, Dayu, Siti, dan Lani, yang tertarik pada pengolahan ikan bandeng. Kemudian mereka bertiga menuju ke tempat pengolahan yang dikelola oleh Pak Sarip. Nah, dapat kita lihat juga di sini ini merupakan sebuah karangan karena tidak bisa diverifikasi tentang isi dari teks tersebut. Dan yang ketiga ada teks berikut. Ini menceritakan tentang Pak Sarip yang mengajak 3 orang anak, Siti, Dayu, dan Lani menuju ke kolam renang. Di sana terdapat orang yang sudah mahir berenang, ada yang ingin belajar, dan juga ada yang mengamati dari pinggir kolam. Nah, seperti yang kita lihat bahwa ini juga merupakan teks fiksi. Kemudian berikut adalah yang akan saya tunjukkan contoh dari teks non-fiksi. Yang pertama, judulnya Teknologi Pangan. Teknologi pangan ini menceritakan tentang perkembangannya teknologi pangan yang ada pada saat ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang selanjutnya adalah ini yang berjudul Bandeng Presto. Bandeng Presto pada teks ini menceritakan tentang yang pertama apa itu Bandeng Presto dan
bagaimana cara pembuatannya. Seperti yang kita tahu bahwa ini merupakan sifatnya informatif pada pembaca, agar para pembaca tahu bagaimana cara membuat Bandeng Presto dan apa itu Bandeng Presto. Dan yang ketiga ada ini, judulnya hasil teknologi pangan. Ini menceritakan tentang apa saja hasil dari teknologi pangan yang tersedia saat ini. Contohnya ada seperti kacang kedelai yang dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Kemudian mangga dan stroberi diolah menjadi manisan. Nah, itu semua merupakan hasil dari perkembangan teknologi pangan yang ada pada saat ini. Dapat kita ketahui bahwa ini juga bersifat informatif karena kita dapat tahu tentang hasil-hasil teknologi pangan. Kemudian yang dapat saya simpulkan dari membaca buku yang berjudul Perkembangan Teknologi ini, buku ini merupakan buku fiksi. Mengapa? Karena kebanyakan teks dari buku ini merupakan fiksi. Jadi bisa saya katakan bahwa buku ini fiksi. Kemudian untuk poin yang kedua tentang cenderung kemana perkembangan buku ini. Buku ini lebih cenderung untuk perkembangan afektif anak. Mengapa? Karena ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Jadi pada buku ini para pembaca atau anak-anak diajarkan agar bisa menyikapi tentang perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya akan membicarakan tentang jurnal yang pernah saya baca. Di jurnal tersebut mengatakan pada kenyataannya tidak begitu. Ada juga non-fiksi di dalam fiksi, dan kadang-kadang ada fiksi di dalam non-fiksi. Jadi maksudnya di dalam sebuah teks atau buku fiksi tidak serta-merta isinya fiksi semua. Kadang ada selingan non-fiksinya. Begitupun sebaliknya. Ini berikut adalah contoh dari yang saya bicarakan tadi. Di sini menceritakan tentang Ibu Edo sedang membuat tahu. Dan Edo mengajak teman-temannya untuk melihat. Nah, ini merupakan teks fiksi. Namun, pembaca, maksud saya penulis, menyelipkan non-fiksi yang berupa pembuatan tahu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.